Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen. Dan saya dari kelompok 13. Dan ini saya ada tugas video presentasi dengan judul tema manajemen keuangan dan akuntansi, serta dosen pengampu Bapak Fauzi Senoaji SE MSEI. Sebelum presentasi kami dimulai, izin perkenalkan diri. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Di sini saya ingin menjelaskan apa perbedaan manajemen keuangan dan akuntansi. Nah, manajemen keuangan ini adalah proses merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya keuangan dalam suatu organisasi agar ini bisa mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Di sini ada 4 macam fokus utama manajemen keuangan. Yang pertama itu keputusan investasi, menilai dan memilih proyek atau aset yang memberikan keuntungan terbaik bagi perusahaan. Yang kedua, ini keputusan pendanaan, menentukan sumber pendanaan yang optimal seperti modal sendiri, pinjaman, atau obligasi. Yang ketiga, keputusan manajemen modal kerja. Ini mengelola aset lancar dan kewajiban lancar agar perusahaan ini tetap memiliki likuiditas yang cukup. Yang terakhir, ini mengelola risiko keuangan, menganalisis risiko seperti fluktuasi nilai tukar, suku bunga atau kredit, seperti itu. Sedangkan yang akuntansi ini sistem untuk mencatat, mengelompokkan, mengolah, dan melaporkan transaksi keuangan dalam sebuah organisasi agar informasi ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Di sini ada 4 macam juga fungsi utama akuntansi. Yang pertama itu pencatatan, yang paling penting, mencatat setiap transaksi keuangan secara sistematis. Yang kedua, ini mengelompokkan akun-akun keuangan seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang ketiga, ini pelaporan. Ini menyusun laporan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, seperti itu. Yang keempat, ini analisis. Ini menilai kondisi finansial perusahaan melalui laporan keuangan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tujuan penelitian. Di sini ada 2 tujuan penelitian manajemen keuangan dan akuntansi. Nah, untuk penelitian manajemen keuangan ini, bagaimana individu perusahaan atau organisasi merencanakan, mengelola, mengontrol, dan menggunakan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan finansialnya, seperti memaksimalkan nilai perusahaan atau kekayaan pemegang saham, melibatkan analisis data keuangan, pasar, dan fenomena ekonomi untuk mengambil keputusan strategis dari penggalangan dana hingga investasi dengan tujuan utama memastikan profitabilitas dan keberlanjutan. Sedangkan ini penelitian akuntansi keuangan ini untuk mengkaji fenomena transaksi dan pelaporan keuangan perusahaan, bertujuan mengembangkan teori, praktik, dan pemahaman tentang kondisi keuangan untuk mengambil keputusan oleh investor, kreditor, manajemen, dan pemerintah, menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif dengan data primer atau sekunder untuk menghasilkan laporan keuangan seperti laba rugi, neraca, dan arus kas yang sesuai standar akuntansi. Laporan keuangan adalah catatan tertulis yang menyajikan informasi terstruktur mengenai kondisi keuangan dan transaksi suatu entitas, perusahaan, atau organisasi dalam satu periode, dan dokumen ini
merangkum informasi tentang aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan pengeluaran, serta digunakan oleh berbagai pihak untuk menilai kinerja, stabilitas, dan membuat keputusan ekonomi. Manfaat laporan keuangan: merumuskan, melaksanakan, dan menggadukan penilaian terhadap kebijaksanaan yang dianggap perlu, mengorganisasi dan mengkoordinasi kegiatan sehari-hari dalam perusahaan, merencanakan dan mengendalikan kegiatan sehari-hari dalam perusahaan, mempelajari aspek tahap-tahap kegiatan tertentu dalam perusahaan, menilai kegiatan atau posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan organ tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya laporan keuangan merupakan alat komunikasi perusahaan yang berupa informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak untuk mengambil suatu keputusan. Manfaat laporan keuangan: merumuskan, melaksanakan, dan menggadukan penilaian terhadap kebijaksanaan yang dianggap perlu, mengorganisasi dan mengkoordinasi kegiatan sehari-hari dalam perusahaan, merencanakan dan mengendalikan kegiatan sehari-hari dalam perusahaan, mempelajari aspek tahap-tahap kegiatan tertentu dalam perusahaan, menilai kegiatan atau posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan organ tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya laporan keuangan merupakan alat komunikasi perusahaan yang berupa informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak untuk mengambil suatu keputusan. Tujuan laporan keuangan. Metode 1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Metode 2.
Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen. Stewardship atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang percayakan kepadanya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu modal kerja. Modal kerja adalah aset lancar perusahaan dikurangi liabilitas lancar. Modal kerja termasuk ukuran kesehatan keuangan jangka pendek yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban harian dan operasionalnya, seperti membayar gaji karyawan dan tagihan supplier. Dan selanjutnya yaitu pentingnya modal. Kehidupan operasional harian perusahaan memastikan ketersediaan dana untuk gaji, bahan baku, dan biaya rutin. Menjaga likuiditas, yaitu kemampuan bayar utang jangka pendek, melindungi dari krisis kas, serta membuka peluang pertumbuhan dengan melayani pelanggan dan mengantisipasi penurunan nilai aset sehingga kelangsungan bisnis terjamin dan keuntungan maksimal bisa diraih. Dan untuk kesimpulan ini, manajemen keuangan dan akuntansi ini adalah kunci keberlangsungan dengan daya saing setiap perusahaan baik besar maupun kecil untuk menilai keberhasilan dan menjaga eksistensi perusahaan di tengah persaingan. Diperlukan analisis yang tepat terhadap kinerja keuangan yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang disajikan secara teratur. Dan penelitian ini juga berfokus pada pentingnya modal kerja working capital, yaitu investasi pada aktivitas jangka pendek seperti kas, piutang, dan persediaan untuk operasional sehari-hari. Pengolahan yang baik atas modal kerja termasuk perputaran piutang sangat krusial untuk optimalisasi keuntungan dan efisiensi biaya modal. Sekian dari kami kelompok 13. Apabila ada kekurangannya tolong dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe and like and comment share.